sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Setiap tahunnya diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di laut. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Halo semua, coba jujur, hari ini kalian udah beli atau pesen makanan apa? Kopi, snack, makanan online, atau minuman kemasan? Nah, hampir semua itu datang bareng satu bonus, yaitu sampah. Biasanya setelah bungkus dibuang, kita pikir urusannya selesai. Padahal sebenarnya dari situ muncul masalah baru. Di Indonesia, sampah yang kelihatannya sepele ternyata jumlahnya itu bisa jutaan ton setiap tahun. Dan dampaknya bisa kemana-mana dan dapat kita rasakan, mulai dari banjir sampai pencemaran lingkungan. Di video kali ini, aku akan bahas soal kondisi sampah di Indonesia, seperti apa data tentang sampah, dampaknya ke kehidupan kita, dan yang paling penting, hal sederhana apa yang bisa kita lakukan dari sekarang. Teman-teman semua, Indonesia saat ini menghasilkan lebih dari 30 juta ton sampah setiap tahunnya. Jumlah ini terus meningkat seiring bertambahnya penduduk dan gaya hidup yang semakin praktis. Semua serba instan, cepat, dan sekali pakai. Yang menarik, jenis sampah terbesar Indonesia bukanlah plastik, tetapi justru sampah sisa makanan. Sekitar 40% sampah di Indonesia adalah sisa makanan. Artinya, banyak makanan yang kita beli, kita masak, atau kita pesan berakhir malah terbuang secara percuma. Namun, sampah plastik juga menjadi masalah besar. Plastik ini bisa berasal dari botol minum, bungkus makanan, sedotan, atau bahkan kantong plastik. Plastik ini sulit terurai dan kalau tidak dikelola dengan baik bisa bertahan di lingkungan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Masalahnya, tidak semua sampah di Indonesia berakhir dikelola dengan baik. Masih banyak sampah yang berakhir di tempat pembuangan yang sudah penuh, dibakar, atau bahkan dibuang ke sungai dan lingkungan sekitar. Dampak dari sampah sebenarnya sudah sering kita rasakan bersama. Hanya saja, terkadang kita nggak sadar kalau penyebab darinya adalah sampah. Misalnya banjir. Banyak banjir di kota-kota besar terjadi karena saluran air tersumbat oleh sampah. Selain itu, masih ada kebiasaan membakar sampah karena dianggap paling praktis. Padahal, asap dari pembakaran sampah mengandung zat berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan, terutama pernafasan kita. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga sering terbawa ke sungai dan akhirnya ke laut. Ini membahayakan hewan laut dan merusak ekosistem. Bahkan sekarang, plastik yang hancur menjadi partikel-partikel kecil atau mikroplastik sudah ditemukan di air, garam, dan makanan laut yang kita konsumsi. Jadi, tanpa kita sadari, sampah yang kita buang hari ini bisa kembali lagi ke tubuh kita dalam bentuk yang berbeda. Seringkali kita berpikir, urusan sampah itu tugas pemerintah atau tugas kebersihan. Padahal, sampah itu muncul karena aktivitas kita sehari-hari. Kita yang menggunakan, kita yang menghasilkan, dan secara tidak langsung, kita juga yang kena dampaknya. Kalau kebiasaan kita nggak berubah, seberapa canggih pun sistem pengolahan sampah, hasilnya akan tetap sama, nggak akan maksimal. Karena itu, perubahan kecil dari individu justru punya peran yang sangat penting. Kabar baiknya, kita nggak perlu langsung melakukan hal-hal besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya,
mengurangi plastik sekali pakai dengan menggunakan botol minum sendiri atau tas belanja sendiri. Lalu, lebih bijak soal makanan. Beli atau ambil secukupnya supaya nggak banyak yang terbuang. Dan kalau memungkinkan, mulai memilah sampah di rumah, memisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Langkah-langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan secara bersama-sama dan dampaknya bisa sangat besar. Sampah bukan cuma soal apa yang kita buang, tetapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita gunakan. Indonesia yang bersih dan sehat bukan cuma tanggung jawab satu pihak, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang. Perubahan itu nggak harus nunggu sempurna, cukup mulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari sekarang. Karena masa depan lingkungan kita sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Sekian pembahasan kita tentang sampah. Semoga hal yang telah disampaikan dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita ke depannya. See you in the next video. Makes it hard.